Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta diklat daring guru mengajar untuk Nusantara bersama Balai Bahasa Jawa Tengah. Pada hari ini tanggal 22 Juni 2020 kita akan menyelenggarakan video konferensi mengenai proses maritim Indonesia pada mata pelajaran geografi kelas 11 oleh Ibu Astuti Hadi Rahayu. Moderator Bapak Aris Hidayat SPD SD. Tidak lupa juga kami haturkan salam kepada Ketua Gumun Bapak Sri Wahono SPD dan Ibu Reni Nurhapsari SPD MPD selaku instruktur Dikdar 1 Diponegoro. Sebelum saya alihkan kegiatan ini kepada moderator, saya selaku host akan menyampaikan peraturan bahwa selama video konferensi ini dimulai, dilaksanakan hanya moderator dan narasumber saja yang dapat mengaktifkan audionya, dan kepada para peserta untuk mematikan atau mute audionya agar presentasi dari narasumber dapat berjalan lancar dan terdengar jelas. Demikian pengantar dari saya. Ada Bapak Aris Hidayat untuk memandu kegiatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat Nusantara, para pejuang pencari sinyal yang sejati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul walaupun lewat video conference. Semoga walaupun lewat video conference tidak mengurangi semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk belajar bersama di sini. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan materi tentang poros maritim Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu mempunyai wilayah yang sangat luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Lebih dari 17.000 pulau di dalam wilayah Indonesia yang sangat luas. Mengapa kita atau Indonesia mengembangkan poros maritim? Ini dikarenakan kita, bangsa Indonesia, mempunyai letak yang sangat strategis, mempunyai wilayah yang sangat luas, wilayah lautan yang sangat luas, sehingga kita harus bisa menjaga, memanfaatkan semaksimal mungkin wilayah lautan Indonesia tersebut. Pada kesempatan kali ini, nanti akan kita bahas bersama, yaitu tentang pengertian dari poros maritim itu sendiri, kemudian letak-letak strategis Indonesia, ada letak astronomis, letak geografis, ada letak geologis, kemudian luas wilayah kita, batas-batas wilayah kita, dan yang terakhir ada wilayah laut Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari poros maritim. Poros maritim merupakan sebuah gagasan yang strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Jadi di sini bentuk dari poros maritim adalah sebuah gagasan, di mana gagasan itu untuk
mewujudkan bagaimana caranya agar pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak itu antar satu pulau dengan pulau lainnya bisa saling terhubung, bisa saling berinteraksi sehingga akan memunculkan kepemanfaatan yang maksimal. Laut yang sangat luas di Indonesia, 2/3 dari wilayah Indonesia dijadikan sebagai penyambung atau dijadikan sebagai perantara. Istilahnya bukan seperti dulu kita sering menyebutnya dengan pulau dipisahkan oleh Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan Laut Jawa. Nah, sekarang tidak menggunakan istilah dipisahkan, tapi disatukan. Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan disatukan dengan Laut Jawa atau sebagai perantaranya. Diharapkan dengan poros maritim ini pulau-pulau yang ada saling connect, saling berinteraksi. Kemudian dari pengertian masuk ke letak astronomis Indonesia. Indonesia mempunyai letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, berdasarkan letak lintang dan bujur ini, maka secara astronomis Indonesia mempunyai iklim tropis atau berada di wilayah iklim tropis. Iklim tropis sendiri itu dimulai dari 0 Khatulistiwa 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat ke lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Secara keseluruhan Indonesia berada di belahan bumi bagian timur. Ini peta letak astronomis Indonesia. Kita bisa lihat di situ 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian bujurnya 95 sampai 141 bujur timur. Kalau kita perhatikan pada peta, sebagian besar wilayah Indonesia berada di sebelah selatan dari garis Khatulistiwa. Kalau bujurnya di belahan bumi bagian timur. Kemudian lanjut, dari letak astronomis, kita masuk ke letak geografis Indonesia. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Posisi nyata yang ada di muka bumi dibandingkan dengan posisi dengan daerah lain. Maka Indonesia mempunyai letak geografis yaitu di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah antara dua benua dan di tengah-tengah antara dua samudra besar, atau Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Nah, mengapa dikatakan di persimpangan lalu lintas dunia? Kita lihat petanya dari benua Asia, dari arah benua Asia menuju ke benua Australia melewati pusat Indonesia. Begitu juga dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia itu juga melewati Indonesia. Nah, disinilah posisi silang Indonesia yang sangat strategis. Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk jalur perdagangan dunia. Jadi memanfaatkan situasi posisi yang strategis ini untuk mengembangkan perdagangannya. Karena akan dilalui oleh banyak negara transit di Indonesia. Kemudian ini peta lagi dari Eropa menuju ke Australia, melewati Indonesia, dari Amerika ke Afrika, melewati Indonesia, sehingga lebih jelas lagi di sini
petanya bahwasanya Indonesia betul-betul berada di antara benua-benua yang nantinya pada saat mereka akan berinteraksi antar benua akan memanfaatkan Indonesia sebagai tempat transit. Nah, disinilah Indonesia menangkap peluang emas itu untuk mengembangkan perdagangan Indonesia. Kemudian dari letak geografis kita masuk ke letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia dilihat dari keadaan geologinya, dilihat dari keadaan batuannya. Berdasarkan geologinya, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sunda, daerah Dangkalan Sahul, dan daerah di antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Apa itu daerah Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul? Nah, kita buka satu. Daerah Dangkalan Sunda adalah wilayah daratan di dalam laut. Daratan di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Jadi sebelum Indonesia terpisah atau dipisahkan dari Asia, itu dulunya adalah daratan. Pada saat terjadi zaman pencairan es, kemudian daerah Indonesia bagian barat terpisahkan menjadi terpisahkan dan tergenang oleh lautan. Oleh karena itu, mengapa daerah Indonesia bagian barat lautannya dangkal, sementara Indonesia bagian tengah lautannya dalam dan Indonesia bagian timur lautannya dangkal kembali? Karena dulunya adalah berupa daratan yang menyatu dengan benua Asia. Kemudian Dangkalan Sahul. Kalau tadi Dangkalan Sunda adalah yang menghubungkan Indonesia dengan Asia, kalau Dangkalan Sahul menghubungkan atau daratan yang ada di laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Sama dengan Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul juga lautnya mempunyai tingkat kedalaman yang lebih rendah dibanding dengan Indonesia bagian tengah. Kemudian yang terakhir Dangkalan di antara Dangkalan Sunda dan di antara Dangkalan Sahul. Nah, di sini daerah yang tadi sudah saya sampaikan mempunyai laut yang lebih dalam dibanding dengan Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Karena dulunya untuk yang Indonesia bagian timur bersatu dengan benua Australia, sementara Indonesia bagian barat bersatu dengan benua Asia. Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan. Kemudian untuk petanya, ini ada peta geologi Indonesia. Yang tergambar putih itu adalah Dangkalan Sunda untuk bagian barat, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, wilayah yang putih itu menunjukkan lautan yang dangkal, karena dulunya adalah daratan yang luas yang menyatu dengan benua Asia. Sementara Indonesia bagian timur untuk wilayah Irian Jaya, Papua, itu menyatu dengan daerah benua Australia. Kemudian pengaruhnya, apakah posisi Indonesia secara geologi itu berpengaruh terhadap Indonesia? Ternyata pengaruhnya sangat banyak. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api. Dengan adanya Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul, kemudian nanti
nanti setelah ini ada di antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Itu juga akan menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung api. Karena pengaruh geologis tidak hanya dari dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul saja, tetapi juga dari posisi di antara tiga lempeng tektonik yang besar. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki laut yang dangkal. Tadi sudah saya jelaskan, karena Indonesia bagian barat dan bagian timur pernah bersatu dengan benua Asia dan Australia, menjadikan lautnya dangkal. Kaya akan barang tambang dan mineral. Ini akibat dari adanya letak geologis yang dipengaruhi oleh letak lempeng. Kemudian Indonesia termasuk daerah yang labil. Ini juga karena posisi Indonesia di antara tiga lempeng besar dunia. Kemudian dilalui jalur pegunungan muda. Ini juga akibat dari adanya pertemuan lempeng. Kemudian 6, Indonesia memiliki tanah yang subur. Indonesia memiliki tanah yang subur, ini dipengaruhi banyak faktor. Yang utama adalah karena adanya posisi kita di antara tiga buah lempeng tektonik, menyebabkan dilalui oleh jalur pegunungan. Kemudian jalur pegunungan menghasilkan mengeluarkan material, diantaranya adalah abu vulkanik yang menyuburkan tanah. Kemudian memiliki keanekaragaman hayati. Itu untuk letak geologis Indonesia. Kemudian wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia, daratannya 5.455.675 km. Maaf, ini bukan wilayah daratannya, keseluruhan wilayah Indonesia. Sementara lautnya adalah 3.544.744 km persegi. Sehingga Indonesia mempunyai wilayah sangat luas dan menduduki peringkat ke-7 dunia. Jumlah pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000. Kemudian untuk batas wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai 3 batas wilayah, yaitu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga. Yang pertama, negara Timor Leste, berbatasan dengan Indonesia, yaitu dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, batas darat Indonesia dengan Papua Nugini, dengan Provinsi Papua. Kemudian yang ketiga, batas darat Indonesia dengan negara tetangga adalah dengan Malaysia, untuk Malaysia Barat, yaitu dengan untuk Malaysia Timur, yaitu dengan Kalimantan Barat dan dengan Kalimantan Timur. Kemudian untuk batas laut, Indonesia mempunyai batas atau perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan bentuk laut. Kalau tadi batasannya dengan negara tetangga yaitu berbatasan secara darat, dengan tetangga berbatasan dengan secara laut yaitu dengan 10 negara. Yang pertama dengan Malaysia, yaitu untuk Malaysia Barat, kemudian dengan Papua Nugini, kemudian dengan Thailand, kemudian Republik Palau, kemudian Timur Leste, 6 dengan Singapura, 7 dengan India, 8 dengan Vietnam, 9 dengan Australia, 10 dengan Filipina. Itu untuk batas lautnya. Kemudian untuk batas udara,
Batas udara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu batas udara secara vertikal atau wilayah Indonesia. Ya, wilayah Indonesia secara vertikal dan wilayah Indonesia secara horizontal. Secara vertikal Indonesia mempunyai wilayah udara setinggi 110 km dari wilayah Indonesia. Kemudian batas horizontalnya untuk wilayah udara Indonesia sama luasnya dengan wilayah yang ada di permukaan bumi. Jadi dari wilayah Indonesia secara keseluruhan, di atas wilayah Indonesia itu adalah wilayah udara Indonesia secara horizontal dan sejauh 110 km secara vertikal. Itu untuk batas-batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, baik yang laut, udara, maupun yang darat. Kemudian yang terakhir adalah wilayah laut Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Lautan yang dimiliki oleh Indonesia dibedakan menjadi 3 zona. Yang pertama adalah wilayah laut teritorial. Wilayah laut teritorial ini ditarik atau diukur dari garis dasar sejauh 12 mil pada saat air laut surut. Ya, pada saat air laut surut, kemudian kita ukur dasar ke arah laut lepas sejauh 12 mil atau sejauh 19,3 km. Wilayah teritorial kita seluas 282.583 km persegi. Kemudian wilayah laut landas kontinen. Landas kontinen ini berbeda dengan teritorial. Pengukurannya diukur dari garis dasar pantai ke arah luar sejauh 200 mil. Ya, sejauh 200 mil. Kalau yang teritorial tadi 12 mil, kalau yang landas kontinen sejauh 200 mil. Sehingga wilayah laut kontinental kita, landas kontinen kita itu seluas 2.749.001 km persegi. Yang terakhir, wilayah laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia diukur sejauh 200 mil dari pulau yang terluar pada saat air surut. ZEE Indonesia mempunyai luas 2.936.345 km persegi. Pelayan Suzuya. Nah, Bawa kepokan. itu untuk batas wilayah, udara, laut, dan yang letak astronomis, letak geografis, serta geologis Indonesia. Kemudian dari materi kita melanjut ke latihan soal atau nomor 1, pengaruh letak astronomis Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini ternyata mempunyai pengaruh astronomis. Pengaruh letak astronomis Indonesia ada A, Indonesia berada pada posisi silang, dan seterusnya. Kita jawab misalnya Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Nomor 2, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Disebut dengan letak, misalnya letak geografis misalnya.
3. Wilayah Indonesia yang dilalui jalur pegunungan lipatan muda sirkumpasifik adalah misalnya Pulau Sulawesi. 4. Pulau Papua pada peta berikut merupakan bagian dari deretan pegunungan sirkum titik-titik. Kita misalnya jawab yang A. 5. Batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil keluar atau ke arah laut lepas disebut dengan tadi batas teritorial. Nah, mendapatkan nilai 80. Demikian Bapak Ibu hebat semuanya, presentasi dari saya tentang poros maritim dan letak strategis Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima. Kita belajar bersama, mohon masukannya. Kalau ada yang belum jelas, kita sharing untuk kita bahas bersama. Demikian, waktu saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Aulia. Ya. Pak Aris, monggo Pak Aris. Ya, Pak Aris. Ya, mohon Iya, Pak maaf, Aris. berarti saya ada gangguan trouble di Iya. wifi, akhirnya tidak bisa. Iya, dihubungkan. terpental ya Pak Aris. Iya. Oke, monggo. Ya, demikian Bapak Ibu, presentasi dari Bu Astuti tentang poros maritim di Indonesia, penjelasan yang sangat detail, penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah bergabung di VidCon sore ini, ada mungkin yang ingin bertanya, monggo kita terima di chat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum jelas, silahkan. Oh, ini ada. Ini dari Bu Iya. Reni sendiri ya. Ini ada pertanyaan tentang apa akibat pergeseran dari lempeng tadi, Bu. Ya. Oh iya. Silakan, Bu. Iya. Indonesia letak geologisnya tadi saya menjelaskan ada dangkalan Sunda, ada dangkalan Sahul, dan ada wilayah Indonesia bagian tengah di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Itu adalah salah satu dari letak geologis Indonesia. Selain itu, ada letak geologis Indonesia yaitu di antara 3 lempeng tektonik dunia yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia yang ada di sebelah selatan wilayah Indonesia, kemudian lempeng Pasifik, ya, kerak lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Eurasia, Eropa dan Asia. Nah, posisi Indonesia kebetulan terjepit di antara 3 buah lempeng tersebut yang menyebabkan Indonesia kaya akan gunung berapi. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan yang disebabkan karena adanya tumbukan lempeng. Untuk lempeng Indo-Australia itu adalah lempeng samudra. Sementara kalau lempeng Eurasia itu adalah lempeng benua. Lempeng samudra mempunyai berat jenis yang lebih berat dibanding lempeng samudra. Memang ketebalannya lebih tipis, tapi lebih berat. Kemudian apabila lempeng samudra bertemu dengan lempeng Eurasia, Indonesia ada lempeng Indo-Australia bergerak menuju ke utara, bertemu dengan lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, maka pertemuan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia itu akan membentuk subduksi atau subduction. Lempeng samudra, lempeng dasar samudranya itu menunjam ke bawah dari lempeng benua atau ke bawah lempeng Eurasia. Disinilah yang menyebabkan mengapa muncul banyak gunung api di deretan dari pegunungan Mediterania, dari pegunungan Alpen, kemudian masuk ke Himalaya, kemudian masuk menuju lewat Myanmar, kemudian masuk ke Malaysia, kemudian lewat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu jalur pegunungan akibat adanya pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, dengan munculnya subduksi, dengan adanya subduksi maka memunculkan gunung api. Pada saat muncul gunung api,
aktivitas gunung api itu mengeluarkan banyak material vulkanik, diantaranya abu tadi menyebabkan Indonesia menjadi tanahnya subur. Kemudian mengeluarkan material-material Indonesia menjadikan kaya akan barang tambang. Tetapi selain dampak positif itu, kita juga tahu pergerakan lempeng itu menyebabkan bencana. Jadi bencana yang terjadi diantaranya ya karena adanya pergerakan lempeng yang mengepung Indonesia. Karena betul-betul Indonesia itu mempunyai posisi yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu di antara tiga lempeng tadi. Begitu juga dengan lempeng Pasifik. Ya, lempeng Pasifik juga menumbuk lempeng Eurasia, sehingga memunculkan jalur pegunungan dari Amerika Selatan ke Amerika Utara, kemudian masuk menyeberang lewat ke Jepang, kemudian ke Filipina, masuk ke Indonesia lewat Sulawesi, menyebar ke tiga arah, yaitu ke Halmahera sampai ke Kepala Burung, Irian Jaya. Nah, jadi kalau apa akibatnya dari pergerakan lempeng? Pergerakan lempeng itu berdampak gempa tentunya. Pada saat terjadi pergerakan akan memunculkan gempa. Dari gempa itu bisa memunculkan adanya tsunami. Dari gempa itu bisa memunculkan adanya kerugian, kerusakan. Dan dari pergerakan lempeng itu memunculkan jalur pegunungan. Jadi kalau ada dampaknya ya dampak positifnya ada, dampak negatifnya juga ada. Tapi kalau dilihat secara umum pergerakan lempeng itu banyak memunculkan dampak negatifnya. Sehingga Indonesia kaya akan sekali bencana alam. Oh, satu lagi Pak Aris, Indonesia dengan adanya posisi di antara tiga lempeng itu menjadikan Indonesia mempunyai atau memunculkan gunung api yang ada di Indonesia, jalur Sirkum Mediteran dan Pasifik itu sejumlah 175 gunung api yang aktif di Indonesia dengan sebanyak 69 masih dalam pemantauan aktif. Kira-kira seperti itu Ibu Reni. Monggo, Mbok ada yang masih ditanyakan lagi. Terima kasih. Penjelasan yang luar biasa dari Bu Astuti, sangat detail, sangat lengkap. Pokoknya enak sekali kalau menjelaskan. Iya. Monggo yang saya lainnya. membayangkan Bu tadi, ini ada ini ada. Ya, jadi dengan adanya pergerakan semacam itu mesti ada sisi untung dan sisi lainnya Bu ya, seperti gempa itu Bu ya. Makanya di Jawa sering gempa. Sementara di Kalimantan aman Bu ya, betul ya. Iya, aman karena merupakan daerah yang tidak terlalui oleh jalur pegunungan dan dia berada di tengah-tengah lempengnya, jadi tidak di pinggirannya sehingga dia aman seperti tidak terkena dampaknya, Yang dari Sulawesi, yang Sirkum Pasifik itu kan dari Amerika Selatan, kemudian ke utara, nyebrang ke Jepang, kemudian masuk ke Filipina, masuk ke Indonesia lewat Sulawesi. Itu kok jalurnya dilalah beloknya agak ke timur. Kalau agak ke barat berarti kan masuknya nanti Kalimantan itu. Kalimantan, betul. Iya. Selamat buat yang di Kalimantan pokoknya. Aman dari Tapi bencananya kebakaran hutan, Pak. Iya, bencananya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan. Pertanyaan dari Bu Reni sendiri. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Asmui, teman kita satu grup di Dikda Diponegoro. Ini Pak Asmui bertanya, apakah sudah ada pengukuran ruang wilayah Indonesia secara digital? Mungkin maksudnya data atau apa ini Bu? Kok harus secara digital? Iya, Pak Asmuni. Untuk pengukuran wilayah Indonesia itu dilakukan dengan menggunakan penginderaan jauh. Jadi salah satu cara mengukur wilayah Indonesia itu menggunakan penginderaan jauh, di mana kita bisa mengambil gambar wilayah dari udara. Nah, dari udara itu nanti baru kita petakan menjadi wilayah Indonesia. Jadi tidak mungkin kita akan mengukur secara manual, secara konvensional. Sehingga salah satu yang saya tahu adalah
mengukurnya dengan menggunakan penginderaan jauh dengan foto udara. Sekarang sudah canggih lagi dengan citra satelit. Jadi menggunakan satelit kita bisa memotret wilayah di mana saja di muka bumi ini. Nah, dari wilayah itu baru kita ukurkan dengan wilayah kita. Kalau yang saya tahu itu untuk mengukurnya menggunakan penginderaan jauh dengan citra satelit. Selain bisa mengukur wilayah dengan cepat, dengan mudah, juga bisa mengetahui isi dari wilayah tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Atau Pak Asmu ini yang ini bertanya melalui suara. Monggo, Pak. Ya. Nggih. Nggih, Pak. Iya, mau tanya, Pak. Nggih. Oke. Berbicara masalah maritim, tadi yang dipaparkan Bu Astuti sangat menarik sekali ya. Kalau kita kilas balik ya, artinya pernah Indonesia itu mengalami kejayaan di masa kerajaan Sriwijaya. Kemudian Majapahit ya, Pak ya. Di situ tidak lepas dari peran kemaritiman. Kemudian pada dekade perkembangan sekarang ternyata Indonesia belum mampu mengulangi kesuksesan zaman-zaman keemasan Sriwijaya maupun Majapahit. Padahal tadi kalau dipaparkan begitu sangat strategisnya peta transportasi, kekayaan melimpah yang luar biasa, potensi yang ada. Kira-kira dari kajian-kajian faktor apa saja sih yang menyebabkan tidak bisa kembali mengulang kejayaan di masa-masa yang lampau seperti itu? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan yang agak rumit ini, Bu. Ini yang ditanyakan faktornya, Bu. Iya. Faktor apa yang menyebabkan tidak bisa berjaya seperti di era-era zaman dulu ini. Barangkali Bu Astuti ingin menjawab, monggo, Bu. Iya, baik. Untuk masa kejayaan kita zaman dulu, sejarah zaman dulu, kerajaan Majapahit sama Sriwijaya, itu wilayah kita bahkan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan bisa mencapai, bahkan sudah mencapai ke beberapa negara. Ya, beberapa negara masuk ke wilayah Nusantara kita. Nah, sebetulnya sekarang kita juga sedang mengarah ke sana kembali. Kita posisi sekarang sedang berusaha untuk memanfaatkan laut yang tadi, yang sangat luas. Program yang sedang diluncurkan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah tol laut. Kita sedang melakukan program tol laut, yaitu pembangunan besar-besaran tentang pelabuhan-pelabuhan yang ditujukan untuk transit ke antar pulau, sehingga diharapkan nanti bisa sebagai perantara untuk distribusi logistik semua hal. Nah, kalau tadi permasalahan yang ditanyakan adalah mengapa sekarang tidak bisa mengulang masa lalu, pandangan saya saja. Satu, kalau dulu itu kekompakan dari antar daerah itu kuat sekali, saling mendukung. Kalau sekarang itu untuk kekompakannya masing-masing daerah menurut saya kok ya kayak kurang kompak, Pak. Jadi ada daerah yang mengurusi dirinya sendiri, sementara ada daerah yang terbengkelai dari pusat. Maka untuk kita lihat di dunia nyata atau di kenyataannya, Indonesia bagian timur selalu ketinggalan dari Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat kan terpusat hanya di beberapa tempat, atau satu yang terpusat hanya di Pulau Jawanya. Nah, hal ini mungkin karena memang koordinasi antar instansi, mungkin dari dinas, dari perdagangannya, dari transportasinya, dari logistiknya, terus dari
mestinya harus ada kerjasama gitu Pak. Menurut saya mungkin harus ada kerjasama dari beberapa lembaga, dari beberapa bidang sehingga bisa memunculkan tenaga yang kuat untuk mengulang kembali kejayaannya. Tapi kalau kita melihat sekarang masalah-masalah yang muncul di negara kita itu sangat banyak, dari masalah kesehatan, dari masalah korupsinya, dari masalah politiknya, sehingga fokus untuk mengulang kembali sejarah kemaritiman kita kayaknya kok agak lama mungkin waktunya seperti itu. Walaupun sekarang kita sudah sedang melaksanakan untuk mengulang kembali kejayaan. Yang perlu digarisbawah, kita sekarang sedang berusaha mengulang kembali kejayaan, yaitu dengan adanya program tol laut. Dan program tol laut ini ya itu tadi yang saya sampaikan untuk bisa mendistribusikan semua logistik ke seluruh wilayah-wilayah pelosok yang ada di Indonesia, sehingga nantinya tidak akan ada daerah-daerah yang terisolir dan tidak berkembang seperti itu. Diusahakan agar daerah bisa berkembang semua. Kayaknya seperti itu, Pak. Barangkali tidak seperti bayangan pada zaman dulu, harus sampai kita menjaga beberapa negara zaman. Iya. Penting ya. Untuk pertanyaan berikutnya barangkali Bapak Ibu monggo. Tadi kita sampai 4:30 Bu ya. Jam 16. Iya Pak, 5 menit lagi nggih. Ya, 5 menit lagi. Mungkin Bu Astuti ingin Iya. memberikan penutup, kesimpulan, monggo. Bapak Ibu semuanya, kesimpulan dari materi hari ini tentang Poros Maritim Indonesia, yaitu kita bangsa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, mempunyai laut yang sangat luas, mempunyai posisi yang sangat strategis. Seyogyanya kita bisa memanfaatkan situasi posisi Indonesia yang sangat strategis ini agar bisa menjadikan lebih maju lagi, lebih makmur lagi. Jadi jangan sampai laut yang sangat luas terbengkelai, tidak dimanfaatkan, posisi yang strategis juga terbengkelai, tidak dimanfaatkan. Marilah kita bersama-sama untuk bisa memanfaatkan luas wilayah Indonesia, posisi Indonesia sebaik-baiknya demi kemakmuran bangsa kita. Seperti itu Pak Arief. Ya. Terima kasih Bu Astuti atas penjelasan, pemaparan, terutama untuk penggunaan aplikasi SAC ini untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran yang lebih baik, demi kreativitas dan inovasi Bapak Ibu semua. Mungkin sampai di sini presentasi ataupun pemaparan aplikasi SAC, terutama untuk materi dari Bu Astuti. Saya atas nama pribadi sebagai moderator, apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah, sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan Bu Astuti. Iya cukup Bu Aulia. Ya. Baiklah, demikian presentasi Ibu Astuti hari ini mengenai Poros Maritim Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.